Oke, sekarang kita sudah melihat kedua tim sudah bersiap di lobi. Tim FST melawan Visip yang akan dimulai dalam beberapa menit lagi. Tinggal menunggu semuanya ready. Lalu draft pick akan dimulai langsung. Best of 5. Oke, ayo semuanya. Mari kita menonton dan doakan yang terbaik untuk teman-teman kita. Yang FST bisa didoakan dan Visip bisa juga didoakan teman-temannya untuk membawa nama fakultas kalian masing-masing nanti. Visip dan FST. Tadi FST sudah dapat juara 3, tapi seenggaknya di sini FST berarti bakal dapat 2 slot juara antara juara 3, juara 1 dan juara 3, juara 2. Oke, sekarang kita sudah memulai draft pick yang akan dimulai oleh FST terlebih dahulu. Band pertama dari FST. Aku cupu, aku diam. Oke. Jangan kebanyakan chat, jangan kebanyakan tahun, diam. Oke. Karena Anda cupu. Ini banyak yang masih bisa di-ban. Banyak. Karena dari tadi kayaknya orang nggak bakal ngebuka profil buat nge-respend band hero yang mereka bisa, mereka jago. Jadi pasti pelan-pelan. Matilda, first band dari FST. Sekarang lanjut ke band PES pertama dari Visip, KJ Boy. Langsung band Natalia saja. Untuk respect emang hero-hero yang meta bisa ganggu orang lagi ngebuff. Tiba-tiba colok-colok meninggal. Karena damage buff di sini tuh emang sakit tuh. Damage buff di sini sakit. Tambah damage Natalia auto hilang, mati. Almarhum. Fix. Lanjut ke second band yang akan dilakukan oleh FST. RY, RY. Gimana bacanya? RY, RY, RY. Ya itulah. Eri. Masih 13 detik. 12, 11, 10. Belum ada hero yang akan di ban. Lapu-lapu. Dari tadi kita ngelihat kayaknya lapu-lapu di ban terus ya, Pak. Di buff, emang di buff, tapi dia tuh sebenarnya salah satu hero all in yang gampang di burst, soalnya dia langsung masuk ke tengah-tengah musuh. Kalau nggak ada target, dia nggak dapat lifesteal, nggak dapat spell fam, langsung bisa di burst di situ juga. Tapi mungkin karena ini kita nggak tahu playernya ini, jangan-jangan ada yang pro player, ada yang enggak, mungkin ada yang mekaniknya benar-benar pro dari lapu-lapu, makanya mereka nge-respect band lapu-lapu. Lanjut lagi band Benedetta. Ya emang dua hero baru ini, Benedetta sama Matilda, ini lumayan merepotkan sebenarnya. Lagi Benedetta punya dash terus-terusan, dia nggak usah pakai flicker, tinggal nahan tombol default attack-nya aja, dia nge-dash terus, bisa nge-secure semak lebih cepat, maju, nge-dash, imun, stunnya juga timing sebenarnya, karena dia kalau skill 2-nya kalau nggak bisa nahan pas lagi musuh nge-stun, dia nggak bakal bisa dapetin stunnya. Langsung Ben Parsa. Respect ya. Mungkin respect karena di tim Visip ini ada yang sangar Parsanya. Esmeralda. Oke, kita lihat di sini first pick langsung Brody di pick, diamankan, nggak pakai lama, nggak ada 2 detik, sedetik langsung lock. Jauh head Lunox masih ada, tapi kita lihat dulu. Mungkin mereka mau ngambil counter picknya mereka. Mungkin backline-nya bisa ngambil Yuzong. Yuzong malah buat nabrak nanti. Kalau kata gue mending Yuzong bisa diamankan terakhir belakangan. Tapi hero oh Yuzong, Barat lepas, Lunox lepas, Jauhead lepas dan diamankan Khalid ternyata. Langsung Vale di shadow pick. Apakah akan langsung di pick, di lock dan enggak? Masih dilihat baik-baik saja. Menurut gua mendingan Valir. Kenapa? Soalnya ada Khalid burst damage. Kalau kata gue emang sebenarnya salah satu pilihan yang bagus itu antara mungkin Selena lepas, Selena tuh bisa ngeganggu banget, tapi mungkin Valir bisa buat protect the carry, soalnya apa, dia bisa ngedorong kalau ada hero-hero masuk kayak Yuzong, Khalid masuk ke depannya si carry-nya Brody, bisa langsung didorong, bisa langsung dijauhin, diamankan Brody-nya dan nggak bisa, wes udah sono lu pergi lu, nggak usah ganggu carry gua. Oke, langsung Alice di lock untuk jadi side laner sepertinya. Apakah Vale benar-benar di lock? Fail, di lock oleh tim FST di pick ketiga. Langsung pick ketiga, fase pick pertama akan diamankan apa? Oleh Peter Kid dari tim Visip ya. Visip.
Ini kalau gue sih sebenarnya udah ngelihat dari awal-awal ini udah kayak kurang seneng sama picknya FST, soalnya ini musuh tuh hero masuk semua rata-rata, dan ayolah itu yang bisa escape itu Alice, dan si Brody itu susah buat escape, gampang banget ditangkap jadinya. Kalau bisa asal semua masuk ke Brody aja, Brody bisa langsung hilang itu. Percuma lu Lancelot punya carry kalau misalnya ini. Bisa ngapain Lancelot, lebih bisa. enak. Ini kalau kata paling tank. Oh, bener kan Selena? Selena Selena, buat Selena buka tuh mage mapnya. ganggu. Buka-buka buat buka map, buat nyampah buff juga bisa kalau dia jago mainin Flame shot. leleknya, flame shot. Kalau dia main flame shot, langsung sekarang fast ban kedua oleh Sinestesia. Menurut Bung Rizal band apa? Tank kah? Kalau Apa kata gue, fighternya? ini karena dari tim FST belum ada ke band tank. Ya, tank. Belum ada tank dan belum ada god laner yang layak. Kalau Elis kata gue XP lane, karena apa, dia sebenarnya kalau udah punya level 4 lebih dahulu ngegengnya udah enak, dia punya ulti duluan, bisa ngegengnya enak. Cloud karena hypernya belum di pick. Aman. Buat Di ngejebolin sini Elis bisa di soalnya sini Cloud. ada bug. Ada bak apa itu? Lihat. Oh iya, itu talentnya ada yang kok jatuhnya ke bawah. Mungkin tadi karena tukeran. Posisinya tuh dia tukeran. Jadi otomatis itu flame shot bisa nyasar ke bawah pak ya, itu hero apa yang pakai flame shot tapi Selenanya nggak punya talent pak, Akai di band. Oke bener, langsung yang di band itu tanknya, karena yang belum di secure, tanknya belum di secure. RY band terakhir dari FST, lalu kemudian akan langsung dilanjutkan draft pick-pickan hero selanjutnya, langsung Yisun Shin. Emang dari tadi core belum di band, belum di pick. Kaja, apakah Kaja? Kaja. Ini Kaja tank apa Kaja silent kira-kira ini? Oh, masih ada Ruby, ada Hilda tadi. Hilda bisa buat ganggu-ganggu, tapi kita belum tahu ini carry-nya bakal siapa. Hanya di carry Lunox, bener kan? Lunox aja kan apa? Oh, Leomord? Leomord kah? Sebenarnya kalau gua ngeliat pick-pickannya, ini asal dari fisik bisa membunuh Brody sama fail, udah gangguannya udah nggak terlalu banyak, karena damage-nya paling gede itu antara dua itu aja. Alice mungkin bisa ngeganggu, cuman dia bukan damage dealer terbesar, dia bakal masih kalah sama fail sama Brody. Nih kira-kira ini kalau Lancelot atau Link ini bakal enak banget Enggak, buat menurut nyulik. gua jatuh di Lancelot. Nah iya, antara Lancelot dan Link, oh Oh, ternyata Helker. Hellcurt. Kalau antara Link sama Lancelot itu enak, udah buat ngincar Brody. Menurut Brody udah gak punya tempat escape lagi, karena dia skill escape-nya paling cuman yang buat nge-stun skill 2-nya, atau ulti itu juga cuman hilang sebentar lalu muncul lagi udah. menurut gua mendingan core-nya Lancelot. Kenapa? Lancelot buat kabur enak, buat masuk juga enak. Ya sama, emang tadi gue pikir antara Link sama Lancelot, soalnya apa, Link sama Lancelot itu hero engage disengage paling gampang, dia tinggal lompat-lompat langsung bisa sampai ke depan. Tapi kalau ngambil Helker ini agak agak riskan juga, kalau dia Iya, masuknya nggak pas, timing ultinya nggak pas, itu langsung mati. bisa langsung mati. Karena apa, itu ada Tigreal, sekalinya dia salah masuk, sekalinya dia salah nge-silent orang, bisa didorong lagi sama Tigreal, bakal bisa dibalikin ke Helkerta bakal mati. Helkernya nggak Dan bakal bisa asal masuk. Soalnya kenapa? Ada Ru, ada Alice. Tigreal tadi gue udah bilang ada Tigreal, jadi kalau sekalinya itu Helkert salah masuk, didorong sama Tigreal di ulti, bakal dibalikin langsung keadaannya, Helkertnya nggak bakal bisa apa-apa. Makanya tadi gue bilang Link Lancelot itu sebenarnya pilihan paling bagus, karena apa, dia masuk instan kill. Oke langsung sekarang kita mulai ke match ketiga antara FST melawan Visip. Maaf, match pertama antara FST melawan Visip. Five game sebelumnya masih ke bawah ini, karena casternya cuma saya sendiri, nggak ada gantinya. Hei ayolah, mungkin kalau ada yang mau ngelamar jadi caster, Mungkin cewek gitu. jangan, Apa terserah. cowok? Ya cowok mau cewek boleh lah, bisa datang ke sini, nanti kita ngopi-ngopi bareng, makan gorengan yang dibelikan oleh ketum kita. Tapi udah habis, maaf, gorengannya udah habis. Mungkin kalau ada orang di sini bisa dibeliin lagi. Maaf, ini
kameramennya malak mulu dari tadi, padahal kameramennya nggak bener liatin tuh orang farming ya diliatin. Perasaan dia tadi di atas juga ada konflik antara Yuzong sama Xbox, tapi tidak diperlihatkan. Kita masih farming aman saja. Seorang Brody dan Helkerta juga, Helkerta dapat buff merah tadi. Helkerta itu langsung buff to buff, dia langsung merah dulu dan first blood, Selenanya dapat first blood. Tadi tuh kenapa bisa offset itu? Weh, Pak, jangan offset Pak. Hati Pak, lu main turnamen. Asal jangan jalan asal. Terus Tanknya sekalinya kah kelewat jaga? bisa lewat, lu bisa hilang lu. Itu Selena, lu sekalinya lewat bisa kayak execute. Itu Selenanya langsung naro ward, ya semacam ward di depan buff merah biar buat mengetahui posisi musuh dan lihat posisi buff merah. Tapi di situ dia dapat info buff merah udah nggak ada, jadi dia nggak perlu rotasi ke merah-merahnya lagi. Langsung berarti sudah level 4, dia udah bisa ganking, tapi masuk connect ultinya, masuk bagus banget ultinya, langsung Brodinya hilang, gak sempat melakukan perlawanan. Tapi KJ-nya kena damage karena dia ngebananin duluan. Tapi tadi bagus banget itu ultinya Selena, connect langsung dia buka ulti si Helkert ya. Timingnya bagus banget. Wah, kalau udah kayak begini Helkert di awal udah makan, ini bisa enak, sampai udah enak. Tapi lihat Yuzongnya ke pressure sama Jauhead. Sama Jauhead kan. Sama siapa namanya tuh? Xborg. Iya, ke pressure sama Xborg. Dia bakal kehilangan wave kayaknya. Oh, enggak, hampir mati Xborgnya, tapi masih bisa di backup oleh Tigreal. Tigreal di situ ngeliatin aja udah ragu untuk maju sih, udah ragu, dan itu udah armornya udah dapat lagi. Buat majuin susah, buat majuin. Iya, tanknya. Kayaknya juga masih level 3, belum bisa langsung narik, belum bisa ngamanin musuh satu ekor aja. Dan kita lihat di mid ada yang rotasi lagi, sudah mulai melirik turtle seperti kedua belah tim, tapi tidak. Turtle-nya nggak diapa-apain itu, mungkin cuma di reset doang. Tinggal lihat casternya karena mengarah ke mid lane. Casternya, kameramen, maaf. Tigreal sudah mengamankan semak di situ. Langsung kena ularnya, dilompatin. Apakah diikat? Diikat oleh Kaja? Oh, enggak diikat ternyata, saudara-saudara. Enggak, karena enggak ada yang backup. Tidak ada damage lebih untuk membunuh. Apakah akan mati? Mati? Cokot, tidak mati. Ternyata saudara-saudara Tigreal masih aman, masih bisa menyelamatkan dirinya. Nah, kita lihat apakah terciduk. Oh, miss ternyata skill 2-nya. Apakah akan dibalikan? Oh, ditarik. Dan ternyata Brodinya mati, tetap mati di situ karena tadi kesalahan. Dia bukannya langsung balik, udah respect nggak kena, nggak langsung balik, tapi dia masih tetap maju-maju aja di situ. Dia nggak expect kalau ternyata kajanya masih punya ulti masuk dan langsung ditarik ke situ. Dan Hellkertnya juga selamat, nggak mati, tipis tapi darahnya. Kalau kayak gini udah lumayan one sided ini, udah 3-0 dan networknya udah beda sekitar 1.300. Tapi emang dari tim merah ini, dari tim fisik ini, dia early-nya harus megang karena siapa namanya ini, Helkert. Kalau dia udah nggak dapat power di early game, dia udah susah bawa ke late gamenya. Kita lihat itu Helkert udah buka ulti, masuk, ternyata nggak jadi. Salah lompat kah itu Brody? Brodinya bakal ditarik. Brody ketarik kah? Kajanya ternyata offset, ditarik. Apakah Kaja akan menjadi korban di sini? Kajanya mati. Tadi dia salah masuk. Padahal Brody tadi salah lompat loh sebenarnya. Dia lompat malah masuk ke semak. Tapi Kajanya mungkin gak ada ulti atau ultinya miss, jadi nggak kena. Sekarang tim FST udah mengamankan turtle sepertinya. Apakah di kontes? Tapi tidak ada yang rotasi ke arah turtle. Sepertinya bakal jadi free turtle ini buat tim visip. Kita 3.000, 2.600. Ternyata ada solo kill itu di mid lane. Kita nggak ngeliat itu. Mungkin ularnya nyasar, kena pala, langsung tabok mati di situ. Itu di bawah kayaknya masih adem ayem, tentram, gak ada pertumpahan darah, cuman sama-sama masih farming, nahan lane dan nahan tower, dan towernya belum ada ke situ. Helkert masuk. Apakah akan mati? Elisnya mati, masih sempat ulti untuk nahan. Ternyata Elisnya mati. Helkert sakit, kalau yang megang bener juga sakit. Dan Tigreal bisa nahan, mati, langsung mati. Itu Halidnya tadi karena nggak respect. Dia nggak respect bakal ada Tigreal di semak situ. Dia malah rotasi ke arah semak. Dari situ didorong sama Tigreal, dimasukin ke tower, langsung tinggal di combo sama Vale, mati. Tapi Vale-nya juga mati lagi. Vale-nya tadi mati di mana itu? Gue nggak ngeliat.
Apa ini kalau kayak gini udah lumayan one sided nih. Lu bener-bener lumayan one sided karena udah selisih sekitar 2000 net worth-nya dan 62. Tuh kita lihat di situ ada ya ada grafik saham sekarang, harga dolar sepertinya mulai turun. Ya, itulah. Ini kita lihat tim merah, tim Visip sudah bersiap di semak, sudah nge-trapping, trapping saja. Apa ada info di atas ada siapa? Tapi kayaknya nggak ada info karena di situ nggak ada nggak ada apa-apa. Jadi langsung masih ada objektif lain. Berputar. Oh, ulti flickernya masuk. Oh, ternyata kombonya nggak connect di situ. Malah didorong sama Tigrealnya, malah mendapatkan korban jiwa. Seorang Brody. Itu tadi kombonya nggak masuk. Padahal kalau pas ulti dua-duanya masuk, itu mungkin bisa rata itu. Kalau akan dorong, oh didorong, tapi masih ada flicker. Selena masih ada flicker. Jadi aman, aman. Elis apakah mendapatkan saja? Keajaannya masih bisa selamat dengan darah kurang dari 1 bar. Khalid bertahan di situ. Ternyata execute-nya masih ada, coy. Mati. Elis langsung di-execute oleh Khalid di situ. Kita melihat di sini network gold ya. Maaf. Gold dari Brody sama Hellcat udah berbeda jauh lumayan. Carry itu berbeda 1000 udah lumayan berimpact di game ya. Dan kita lihat tower pertama di bawah sudah hancur dan juga oleh Hellcat dan makin menambah pundi-pundi gold untuk tim Visip. Ini semakin kaya. Ini lari ke BOD Blade of Despair ini semuanya. Ya, dari Brodinya Blade of Despair, lalu Hellcatnya Blade of Despair. Tapi Brodinya sebenarnya mungkin kalau item jagelnya pakai yang kapak itu bisa lebih sustain karena itu nggak ada respect damage sama sekali. Dia bakal kena damage langsung hilang, nggak ada defense, nggak ada sustain sama sekali. Lang Turtle diamankan oleh Hellcat. Turtle ke 2 dan langsung rotasi ke tower atas. Sudah 2 tower dipegang oleh Visip dan FST ini masih belum dapat tower sama sekali. Si Farid itu lelenya kena lagi dilompatin. Oh sakit banget si Lenanya bos. Itu tank loh. Itu tank bisa sampai segitu darahnya dimasukin. Itu execute-nya masih ada bos. Mega kill. Dan untuk Selena, dan kita lihat tower mid akan jadi sangat-sangat fit. Tapi ditukar ke tower bawah. Apakah bisa menahan Alicia? Alicia bisa kenahan kah? Tidak bisa. Ternyata Alice malah menjadi korban selanjutnya kah? Oh, masih bisa escape. Masih bisa escape. Dikejar terus sama Selena. Dilompatin kah? Digocek. Oh, lompat lagi Alice. Iya, ternyata masih bisa dikejar. Oh, ternyata tidak bisa menggocek. Ada yang nungguin bola-bolanya. Tapi tower mid kita lihat apakah tower mid akan hancur juga. Brody Brodinya dimakan oleh Yuzong langsung dilompatin hilang tower mid diambil. Ini kalau dilihat dari tower ya pak, udah jauh banget selisihnya sumpah. FST itu baru dapat 1 tower dan Visip udah hampir meratakan. Tower mid tinggal high ground doang, tower bawah sudah hancur satu yang paling depan dan tower tier 3 nya tuh udah mulai hancur. Itu ditarik, Tigreal ditarik. Udah sekarang udah nggak pilih siapapun, tarik siapa yang kelihatan tarik pasti hilang. Semongko. Tarik sus. Semongko. Salah. So recall. Ini udah di clear aja udah enak banget sebenarnya, tinggal trilen push aja bakal kena mentalnya dari FST ini, udah kena psikisnya kalau kata teman-teman saya ini. Brodinya kena. Trapping Elis itu depannya majuin, Elisnya langsung dimasukin oleh, oh enggak langsung. Ini kameramennya tadi gue lagi ngelihat orang nge-trap Elis kok digeser ke atas ya pak ya. Maaf nih pak, saya lagi ngelihat Elisnya di trap, tapi tadi Elisnya bisa escape karena emang Elis itu Elis bos. Lu nge-trap Elis ya salah, kecuali lu punya hero yang sisinya gede baru bener. Bukan, Elis tuh terlalu cantik. Kenapa gue pilih? Kenapa gue pindahin Elis? Karena dia terlalu cantik pak. Nah nggak gitu, ini masih casting. Lu ngelihat orang cantik di in game dipindahin cuy. Lihat apakah langsung nge-start Lord? Iya Lord di start tapi masih riskan karena masih 5 orang utuh dari FST. Apakah cuma dipancing doang? Oh nggak dipancing doang.
buat nyari rotasi, buat ngeliat pergerakan dari tim FST sepertinya. Langsung di start. Oh ya, di start udah komit di situ. Kena ular, kena, ditarik saja itu tanknya. Dibalikin kah? Ulti diangkat, ultinya Vale connect. Tapi ternyata di grillnya menjadi korban. Helkert ditabrak, ditabrak naga, langsung hilang itu Brody. Langsung komit Lord, semua start Lord kah? Tidak, masih mencari korban, masih mencari korban. Ditahan bolanya, diliatin, enggak, dilompatin oleh Selenanya, langsung start Lord semuanya start Lord. Langsung karena tinggal satu doang. Export bisa apa sendirian, Pak itu juga masih di bawah, jatuh, ditahan oleh Khalid, dikejar juga oleh Selena. Udah nggak bisa apa-apa itu Export, sudah bisa mengikhlaskan doang atau akan memberikan nyawanya. Sudah mati kah? Hilang, immortalnya sudah tidak ada ternyata, sahabat-sahabat sekalian. Lord juga sudah diambil. Ini game udah one sided banget, Pak. Udah 10k, udah 11k net Lord. Apakah ada tas-tas? Apakah ada tas? Saya ingin lihat tas, Pak. Tas. Disemak, didorong kah? Di ulti. Tapi nggak ada yang backup. Didorong kah? Ditungguin Valenya. Tidak ada yang connect. Valenya hilang. Oh, langsung dilempatin ke Valenya, bos. Sakit banget itu. Itu hero bos. Lu salah dorong, salah masuk, hilang temen lu, hilang. Lanjut. Lord sudah masuk ke mid lane. Di bawah juga sudah di push, di atas sudah di clear, otomatis jadi 3 lane push. Apakah bisa menghancurkan setidaknya satu tower saja? Kita ultinya Export masuk dan Yuzong sudah berubah jadi naga, tang ternyata cuma muter-muter aja buat ngeproxy musuhnya biar musuhnya nggak masuk, dan dapat tower bawah, bos. Dapat satu tower high ground di bagian bottom lane. Lo ditahan di mid lane. Di mid lane minionnya itu ditahan langsung depan tower biar nanti bisa dipush lagi tuh masih. Tapi atasnya nggak kepush, jadi otomatis wave mid itu sebenarnya agak percuma. Mending tadi ada yang nge-clear atas, ada yang nge-clear bawah juga, ada yang nge-clear mid, jadi bisa langsung 3 lane push, dan itu setidaknya bakal bisa dapat satu tower karena musuhnya ini susah untuk backup high groundnya. Nggak ada hero-hero untuk clear cepat, paling ya Vale sama Alice, nggak secepat itulah. Hei, jangan mengganggu caster ya, depan caster bal bale itu kenapa? Menghancurkan fokus caster. Saya di sini caster baru dan caster gratis sendiri lagi, tidak ada temannya, tidak ada yang membantu saya casting. Karena coba mungkin dari audiens dan yang menonton sekalian bisa datang ke asrama Baban lalu bantu saya casting, tapi bawa headphone sama ya mic dan headphone sendiri agar bisa casting bareng saya di sini. Oke? Nah, kita lihat Yuzongnya sudah masuk ke bawah, tapi tidak bisa mendapatkan siapa-siapa, cuma memberikan damage yang lumayan besar ke arah Export. Ya, tadi tuh buff birunya tim FST dikasihkan ke Selena biar dia bisa spam lele terus menerus itu. Mananya nggak bisa habis, cooldownnya cepet, otomatis ini FST bakal lebih kena psikisnya lagi. Setiap detik dan setiap 2 detik mungkin bakal ada lele lewat ke base mereka. Dan kalau salah jalan bisa kena satu orang saja, mungkin orang bakal hilang. Itu lihat, gue bilang satu orang kena itu tank, bos, itu tank. Kombonya tapi masuk, ternyata didorong 3 orang. Apakah ada yang selamat? Oh, selamat semua. Ternyata damage-nya masih kurang di situ. Tigrealnya masih bisa selamat. Eliska bisa selamat. Apakah selamat? Oh, ternyata Kajanya terculik. Apakah bisa jadi turn back point? Elis masih selamat. Alisnya ternyata harus mati di situ. Itu andaikan bisa rata, mungkin bisa turn back point karena udah 14 menit, udah lumayan lama responnya. Jadi seenggaknya bisa dapat 2 sampai 3 tower. Konsumsi. Air konsumsi. Oh, udah ada di depan saya tidak lihat, maaf. Kita lihat Khalid masih rotasi terus, masih mencari korban, masih mencari objektif. Lord akan spawn dalam 4 detik lagi. 3, 2, 1. Helkert langsung standby di Lord. Apakah Lord langsung disecure? Apakah langsung diambil? Ini mungkin kalau Lord ini keambil oleh tim Visip bisa langsung di end. Kita lihat ada yang keculik. Elisa keculik kah? Oh, naganya ulti. Naganya terculik, bos. Tapi kita lihat pertukaran nyawa naga dengan Lord. Apakah worth it?
kalau kata saya sangatlah worth it karena ini sekalinya Lordnya ke secure bakal langsung ke end, benar-benar bakal langsung end. Tanknya apakah bisa selamat? Tidak bisa, Bung. Kita lihat sudah 2 orang mati dari tim Visip. Oh, ternyata FST udah spawn lagi tadi. Visip mati 1, FST masih 1. Kita lihat ultinya masuk, meledak, shutdown. Tadi siapa? Oh, KJ-nya mati juga ternyata. Kita lihat, tapi Hellcurtnya split push di bawah. Minionnya sudah masuk di mid lane dan di bottom lane. Apakah akan mendapatkan tower mid lane-nya? Tidak, ternyata masih ada Brody yang masih bisa defend. Ya, kita lihat. Oh, ternyata lumayan. Kita lihat ada 45 orang yang menonton live stream sekarang dan ada Segap, ada Faisal Ramadan, ada Fikri Taswir. Ini siapa saya tidak kenal. Maafkan saya tidak kenal. Tapi ada beberapa orang yang nonton live stream saya, di sekitar 45 orang dan terima kasih. Mungkin nanti kalau saya upload link Saweria bisa ditambahkan di situ nanti kepada moderator atau admin-admin yang ada bisa ditambahkan link Saweria atau langsung aja nomor GoPay saya jadi bisa di-donate ke situ untuk menambahkan live stream ini dan untuk membuat live stream ini lebih berkualitas lagi nantinya. Kita lanjut in game. Udah 17 menit berjalan tapi masih begitu-begitu aja. Ini udah lumayan masuk late game. Kita lihat dua belah tim, itemnya ternyata udah pada jadi semua. Oh, kajiannya ternyata agak hybrid ya itu Pak. Oh, dia bikin Ice Queen One untuk mengamankan posisinya mungkin kalau dia udah offset atau kena ulti agar dia bisa mengamankan posisi dia akan langsung berubah jadi es batu. Close Pak itemnya Pak. Nah, langsung kita beralih ke medan pertempuran lagi. Di situ Khalidnya lagi ngisi darah. Tadi habis bocor Pak. Ini dari tadi masih ngepus aja Pak. Oh, 17 menit cepet di end. Kita masih belum ke game 2, 3, 4 dan 5 ini. Best of 5. Tapi apakah langsung di secure 3 poin oleh tim Visip atau masih ada perlawanan dari FST? Kita akan nonton nanti di game-game selanjutnya. Sekarang lanjut Pak. Nggak usah ngeliat nafbar gua. Baterai. Aman. Ada backupan. HP nggak cuma satu. Anjas. Selamat datang untuk saudara Ijal yang didatangkan dan diundang ke sini untuk mungkin menjadi caster pengganti saya. Oke, dia tidak mau jadi caster ML. Sekarang kita menunggu. Yuzong yang masih clear di bawah. Di tengah ada peperangan. Itu Khalid sudah bonyok. Khalid bisa apa? Khalid nggak bisa apa-apa. Emang kalau udah begini udah susah. Udah anti regen udah susah. Elisnya mati. Elisnya oh itu Tigreal lah, maaf bukan Elis. Itu Tigreal tadi. Elisa masuk ke tengah. Elis buka ulti. Dan Expert juga sudah ulti. Langsung disemprot-semprot. Masih ngekill Yuzo. Dapat 2 untuk 2. Apakah kita mati lagi? Khalid. Oh, Khalidnya rata. 3 orang mati dari tim Visip. Sekarang dikejar lagi. Apakah kajanya akan mati? Kajanya dikejar. Masuk disemprot langsung, bos. Itu merah. Oh, 4 orang rata. 4 orang mati dari tim Visip. Ternyata dikembalikan. Apakah akan jadi turn back point? Apakah tercomeback Visip? Kita lihat langsung. Push, fokus mid, fokus tower, biarin aja. Itu siapa? Biarkan, dia bakal mati. Lihat, oh mati juga bener-bener. Langsung wipe out. Apakah bisa di comeback? 10 detik, langsung tower, fokus mid, fokus tower. Ayo, Pak, Yuzong, berubah, masukin minionnya. Woi, ayo cepet di clear. Tower, langsung fokus tower. Apakah bisa di end? Apakah first point untuk FST? Iya, dan ternyata comeback dari FST. Ya sudah benar-benar gamenya one sided, masih bisa dikembalikan karena satu kesalahan tadi tanknya telat masuk dan ternyata wah ya maaf caster tidak boleh berpihak, caster gak boleh berpihak. Kita lihat gamenya dikembalikan 11-4 comeback untuk FST. Game yang sangat hebat, kita nggak bisa menduga-duga, tapi emang tadi udah gue bilang kalau ada satu aja kesalahan dari Visip itu bakal bisa kembali kalau bisa dibalikin karena wah itu benar-benar
sengit sekali. First game untuk FST dan game yang sangat 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 hebat. Langsung kita lanjut next game FST melawan Visip. Oke, kita masih tunggu, ready dulu. Sebentar, Tuker dong, caster butuh istirahat. tuker. Sabar. Ayo sekarang kita absen. Kita baca komen-komen netizen dulu. Ada Segap Faika. Oh ya, ini Faik. Benar, ini Faik. Faisal Ramadan aku njaluk pisan ya. Fikri Taswir. Ini sepertinya banyak yang ngedukung FST ya. Oh iya deh, akhir-akhir ini FST Visip mana pendukungnya? Ayolah Visip, bawa teman-temannya, di share ayo, biarkan teman-teman kalian nonton mendukung kalian biar kalian bisa lebih semangat. Dukung caster. Maaf, ini caster cuman ngecast membawakan acara, bukan minta didukung. Kalau mau dukung caster bisa kirim GoPay atau Saweria ke akun caster sendiri. Nanti kalau nomor mungkin bisa di PC ke gua sendiri ya. Yang kenal bisa di up aja di situ IG-nya nanti. Ya nanti bisa di up santai-santai. PC situ bisa berikan dukungan ke situ. Siap. Oke, kita masih menunggu lagi game kedua antara FST melawan Visip. Tadi tuh terjadi satu kesalahan saja, satu mistake bisa dikembalikan di late game. Benar-benar game yang wah sangat hebat. Kita lihat kata Lukmanul Hakim, main-main sama makanan malah dimakan balik dah. Iya, bener, jangan main-main sama makananmu. Nah, kalau sudah bisa di end langsung di end, jangan diulur. Bener-bener dimakan balik sama makanan lu. Iya tuh, karena lu terlalu ngulur-ngulur waktu. Iya, FST sabar. Dari tadi dia cuma nahan nyari mistake di saat dapat satu kesempatan saja langsung dibalikin gamenya. Yuk, Visip bisa. Yuk, Visip bisa. Ayo kasih kasih game yang sengit biar caster pulang malam. Caster mau pulang malam. Tulis hashtag caster mau pulang malam. Visip semifinal hero-nya itu doang. Mending kalau lu begitu kasih tau temen lu, keluarin hero aneh-aneh, kasih Alucard Tank atau Hyper Eudora, kasih tahu, suruh teman-teman lu yang dari Visip. Oke, Bos. Ini masih live. Jangan main tenis meja dulu, berisik. ini mic. Ntar bocor itu suaranya. Kita lihat lagi. Ini sepertinya game selanjutnya akan dimulai. Oke, sekarang kita sudah memasuki game kedua antara FST melawan Visip. Game 2 UC Mobile Legend Apakah di Elisnya tahun di ban? 2020. Kita lihat apa yang akan di ban hero. Tadi itu sebenarnya yang paling buat ganggu gamenya Elis. itu Alice sama
failnya. Tadi tuh failnya itu nggak diincar di awal-awal, malah tadi dia masuknya tuh ke front line-nya. Ke Fokusnya Brodinya. fokusnya enggak, fokusnya tuh mereka terpecah antara mau ngebunuh Tegrel atau ngebunuh Elisnya dulu. Padahal backline-nya dia damage-nya gede-gede semua. Ada fail yang CC-nya juga lumayan mengganggu, Tebel ada juga Elis. Elis juga tebel, tapi juga ada tadi ada Brody. Meskipun Brodinya nggak punya sustain sama sekali, tapi karena nggak ada yang target ke Brodinya, Brodinya free hit, bisa dibalikin keadaannya, disemprot-semprot aja dari belakang dicukup oleh Brody itu. Ternyata di ban lagi Natalia, Benedetta, dan Matilda. Udah rutin, rutin sekali hero-hero itu di ban sekarang. Kita lanjut ban kedua oleh By XR. Tadi tuh game yang benar lumayan wah sekali karena comebacknya keren lagi. Gak nanggung nanggung, 6-2-2 Iya. bisa di comeback. Oh ternyata di band lapu-lapu di situ. Tadi ada info di live chat, Peter Kit itu top global lapu-lapu ternyata. Makanya ada respect band lapu-lapu di sini. Tapi kita nggak tahu, kita nggak ngelihat gamenya. Itu cuman kata-kata orang yang ada di live chat aja tadi. Ada yang berinfokan kalau Peter Kit itu top global lapu-lapu. Mungkin di respect dari situ langsung di ban hero nya. Lanjut band ketiga. Peter Kit akan nge-ban siapa ini? Dia udah nggak pede itu. Hero nya sendiri di ban. Yuzong di ban. Tadi udah dipakai, udah di ban. Tapi di sini nggak ada global ban pick. Jadi langsung pakai. Bisa ya dipakai lagi hero yang tadi di first pick. Apakah Brody akan dikasih ke F Visip? Lanjut, masih band ketiga. Parsa ternyata di band. Parsa dari tadi juga first game Parsanya di band. Ada apa dengan Parsanya, Bung? Nggak tahu, mungkin sama kayak kejadiannya kayak lapu-lapu, ada yang top global makanya di band. Itu respect, itu bagus. Di turnamen, di permainan turnamen lu nggak bisa ngeban hero yang lu ban di rank. Kalau musuh lu misalnya ternyata top global Link, mungkin bisa lu ngeban Link karena Link di rank ya biasa aja hero nya, karena lu nggak tahu musuh lu mekaniknya akan jago apa enggak. Tapi kalau di sini lu harus ngeban yang musuh lu tuh jago, dan ini pilihan yang benar. Kalau bener ada top global lapu-lapu di Visip, dia ngeban lapu-lapu, itu udah bener, salah satu pilihan yang benar. Dan kita lihat Esmeralda diamankan dari tim Visip, lalu dua hero dari FST langsung Lunox dan juga Buat counter Esmeralda. iya jelas Esmeralda counter banget sama Lunox. Sekalinya dia punya anti regen udah bisa dijebolin tuh, Esmeraldanya udah bisa jebolin. Menurut saya dia udah ngambil support lagi. Kalau kata gue ini Lunox side lane, Iya. ditaruh di gold lane atau di XP lane. Tapi kalau kata gue bakal di gold lane, nanti dia berhadapan sama Esmeralda. Soalnya apa? Itu dua-duanya hero yang bener-bener butuh gold. Di saat dia udah owning dengan goldnya, dia udah kaya, dia bisa membawa gamenya. Apalagi Lunox, counter segala macam, tank depan Lunox jadi tahu bos, gigit hilang. Akai langsung dipick oleh Ray punya Fucker. Bung, di sini ada bug lagi, Bung. Ya udah, itu bugnya sepele, biarin aja dia tukeran hero. Langsung ban Cloud. Respect kali dia tadi, Cloud di ban lagi. Ada apa dengan Cloudnya? Padahal di sini Cloudnya nggak bakal terlalu owning karena depannya itu Lunox yang bisa tiba-tiba berubah dengan kuning langsung jadi bola-bola dan tidak bisa ditarget, lalu bisa di stun juga nanti Cloudnya sama Brody. Sisi belakangnya nggak mau direcokin sama Cloud. Mungkin nanti kita lihat, mungkin hero-hero belakangnya ini bakal hero-hero yang nggak punya escape banyak, mungkin seperti tadi Luoyi sudah di secure, maaf saya nggak lihat. Elisnya di respect tadi. Elisnya emang bener-bener ganggu dan dia udah takut sama Elisnya. Ini respect band, harus dihargai. Emang tadi Elisnya tuh berganggu. Iya, Elis tebel, damage-nya punya. Dan apa lu pengen majuin Elis bagaimana? Susah. Matinya lama. Iya, matinya lama. Dan lu bisa digocek sama Elis, bisa digocek-gocek. Kalau mainin Elis jago, tadi tuh lumayan jago. Mekanik Elis tadi bisa dibilang tuh lumayan. Jadi buang-buang waktu. Nah, itu bisa ngulur waktu. Temen lu mati sisa Elis doang, Elisnya bisa buying time. Seenggaknya meskipun dia pasti mati, tapi dia bisa ngulur waktu sampai temennya ntar respon semua. Langsung ban Sun, ban Cloud, dan sekarang ban terakhir. Ini kenapa namanya XD?
Oh, nggak tahu saya tidak tahu sih. Coba bisa tanyakan ke Sinestesia. Yang di live chat mungkin ada yang bisa menjawab kenapa di situ nicknya seperti itu. Oh, apakah benar-benar akan di pick hero seperti ini? Nah, Menurut gua Cyclops lebih cocok. kalau kata gue nggak bisa. Ini hero nggak punya. Oh, benar-benar di pick ternyata kita lihat Apa kata di gua? turnamen ada Cyclops. Soalnya kenapa? Oke. Cyclops itu lagi di buff Apa yang di buff? skill 2-nya atau skill 1-nya mungkin. Soalnya patch sekarang dia lagi di buff. Oke, katanya Cyclops lagi sakit. Cuman maksud gue keberadaan Cyclops juga mungkin gak terlalu punya efek besar soalnya dia nggak punya escape. Dia gampang banget dimasukin langsung hilang. Apalagi di situ ada Esmeralda. Ditungguin di semak, Esmeralda masuk hilang. Udah sebentar. Itu magic outputnya terlalu besar. Ada Esmeralda, ada Lunox, ada Eudora. Mungkin Cyclops-nya setnya. Kalau kata gue Cyclops-nya support. Tamus Buat sandbag-nya. Tamus bisa buat nahan lane-nya seenggaknya meskipun dia nggak bisa nge-push lane, tapi dia masih kuat buat nahan lane. Asalkan dia bisa nahannya udah cukup. Tamus benar-benar di pick Tamus. Ini berarti kayaknya support Cyclops, Tamus side lane. Lunox-nya set. Lunox side lane juga. Lunox god lane. PD Lunox god lane. Pick Cyclops ultinya buat ngelok, nggak bisa kemana-mana, Bung. Tapi maksud gua di saat ini seorang Atlas, seekor Atlas sama Esmeralda udah masuk ke belakang, saya kan udah nggak bisa ngapa-ngapain. Dia udah nggak punya escape ability, cuma satu doang. Dia pakai flicker, bukan pakai purify. Sekali jadi kemasukan, dia lah bisa langsung hilang gitu. Cyclops makanya ringkih banget di sini. Asalkan positioningnya ya bener, dia bisa ngebawa gamenya nanti. Oke, sekarang kita tunggu loadingnya dulu. Mohon disimak, mohon ditonton. Siapa yang HP-nya kentang bisa dicatat. Oke. Dua nol FST. Oke, bisa aja. Korea SS. Tadi SS di ban, Bos. Tarbiyah win. Tarbiyah mana, Pak? Tarbiyah. Ini tuh visip lawan FST. Oh, jangan begitu, ngomong begitu. Dari mana buff? Oh, saya nggak tahu nih, kata partner saya katanya Cyclops di buff. Oh, dan kita sudah memasuki game kedua antara FST melawan Visip. Visip. Oke. Kameramen mungkin bisa diperlihatkan di mid lane-nya ya. Ini kenapa ke side lane dulu? Kameramen. Oh, itu langsung Atlasnya masuk-masukan. Oh, enggak, ternyata dia udah ada yang bonyok gitu loh. Ini bonyok. Kayaknya dia salah masuk semak gitu. Dia nggak bisa nge-secure semak terlebih dahulu, masuk ke semak, bonyok duluan. Request backup. Ya, itulah. Buffnya kecolong, buff merahnya kecolong. Oh iya, buff merahnya kecolong sama Atlas. Wah, itu udah susah itu. Atlas kan. Tamus, maaf, Tamus. Buff merahnya udah kecolong, Bos. Tamusnya nggak bisa, susah. Kalau andaikan itu SB-nya flicker, mungkin masih bisa dikejar Tamusnya. Cuman yang pakai purify. Tadi lumayan, itu lumayan tuh ganggu. Dan dia udah dapat buff merahnya, udah bisa ngecolong. Itu udah rugi banget, sangat kerugian. Lihat di awal, apalagi, itu lu nggak dapat buff di awal, lu nggak dapat force spike lu di awal, lu susah buat angkat game, lihat game. Iya, sedangkan lawan lu Brody sama-sama Jadi siapa yang bisa ngedapetin power spike-nya terlebih dahulu, dia yang bakal menang. Oh, dan kita lihat SM-nya sudah buang purify, itu sepertinya terlalu terburu-buru. Kalau kata gue itu juga nggak bakal mati, soalnya belum punya ulti dia. Mungkin kepencet. Ya nggak tahu juga. Cuman maksud gue, untuk kapal buang purify di awal-awal, sedangkan musuh lu belum punya ulti, belum punya skill-skill yang bisa nahan. Tapi bisa juga masuk respect. Lihat di tengah sudah ada pertengkaran tipis-tipis, Cyclops-nya dulu main kena darah separuh. Cyclops-nya mundur, lalu baru level 4. Karena tadi buff mereka kecolong, nggak tembus temboknya di buff, ditahan, di petrify. Sekarat first blood ke arah Akai, ternyata tiba. Akainya kena first blood, Pak. Bener, Pak. Akainya ke first blood, dia yang masuk, dia yang mati. Kesalahan. Wah, ini kalau udah ngefit, udah dikasih makan juga nih, bahaya ini, Pak. Akainya kenapa, Bung, tadi? Tadi Akainya masuk, tapi nggak ada yang nge-backup.
nggak ada yang nge-backup lagi temennya. Tadi yang nge-backup tuh cuman supportnya. iya cuma supportnya. Padahal hypernya lagi jauh, Jungle. tapi dia udah masuk di situ aja. Jadi damage outputnya tuh kurang. Dia cuma bisa nge-CC, dia cuma bisa ngeberhentiin sementara tapi bisa dibalikin lagi karena skill setnya dia bisa ngawinin. Terus ini sakit Pak damage-nya Pak. Orang main bola tuh mainnya sakit Pak. Lu digebok bola sakit, dia juga sakit. Jangan sembarangan lu. Nah, lihat masih buff biru. Apakah di Oh, main kontes? double. Oh, enggak. Ternyata. Bang, bocor Bang. Di samping gua ngomongnya. Maaf, tadi Apa nonton? ya ini ada salam dari Tom Deswir katanya terima kasih bagi kalian sebagai penonton yang sudah menghadiri live stream ini dan sudah melihat dan menyempatkan waktunya untuk nonton. Dan kita lihat itu udah ngulti apakah flicker dia buang flicker bung digebok bola apakah dibanting terus dibanting untuk mensecure satu nyawa dari seekor Lunox. Dia tuh sepertinya kayak kupu-kupu makanya gue bilang seekor. Ini casternya sebenarnya masih mau makan dulu ini cuman tadi biskuitnya belum gua gigit. Kilo bang. Itu dikejar apakah akan dikejar mati akainya nafsu banget akainya nafsu dan akainya malah nyetor nyawa bos itu di tower ngapain lu lompatin temen lu pada jauh aduh Maklum dia belum makan. Pak bawa Pak kameranya Pak. Kita lihat nah kita malah dikasih makan kalau dikasih makan kan gue udah bilang ini orang main bola lu kasih makan terus sakit Pak digebek bola Pak bener sakit digebek bola mau cobain mati tuh. Ngomong-ngomong Bruno-nya bagus nih skinnya. Iya jangan ngomong skin Pak akun gua skin Boleh aja banyak yang masih nyicil ke teman gua mungkin bisa kontak ke teman gua nanti. Gitu. Bolehlah ketua Digebok ditendang terus itu tadi pemanfaatan skill yang bagus dari musuhnya tadi karena bakal ditarik dia tahu dia langsung jatuh ke depan kapaknya siapa namanya nih siapa namanya nih Tamus. ya dia jatuh ke depan kapaknya Tamus biar ketarik masih bisa ngedamage lagi tapi nggak mati Tamusnya masih kurang damage-nya mungkin kalau lihat game kayak gitu bahaya tuh riskan banget dan turtle kedua diamankan oleh Brody. Ini gamenya kok jadi kayak meskipun killnya banyak di visip tapi goldnya masih stabil goldnya malah lebih banyak FST kalau kita lihat. Apa Lunox mati lagi? Lunoxnya udah mati berapa itu Pak? Udah mati 2 dan gold funneling-nya sebenarnya dari carry-nya nih masih terhitung stabil loh. Karena apa? Itu yang namanya Brody, dia belum ngekill sama sekali. Dia masih ngekill 0, assist 0, mati 0, tapi gold dia cuman beda sekitar 300 perak dari Bruno yang udah Bruno-nya malah ke shutdown. Rugi besar, Bung. Dia rugi besar karena yang dibunuh carry to carry dan di solo kill itu. Iya. Enggak ada Akai. Tapi seenggaknya itu rugi yang lumayan loh. Karena carry yang dikasih makan. Tas. Itu dia tas dari area langsung di depan tower bung di di tas. Pedes sinestesia itu. Pedes Pak, ayo dikejar Pak, dibanting ke tower enak itu. Banting Pak. Dibanting bener. Dibanting Brodinya yang dibanting itu. Brody masuk kena ulti. Mantep. Makan tuh tas mati temen lu. Langsung dibalikan. Ternyata mati juga Atlasnya. Di situ dia tidak respect dan tidak ngeliat. Itu dia tas. Dari Boy XR. Tas. Pedes itu matanya pedes dia. Tas. Udah tuh tas. Ayo kalian majuin tas balik. Tas balik mana dong? Tas balik. Ya. Disemprot kupu-kupu. Semprot kupu-kupu lagi dong. Semprot. Sembur. Lunox mau maju kah? Mau maju? Enggak dibuka ternyata. Di bawah ternyata. Kalau mati. Carry-nya udah mati, Pak. Udah mati terus itu, Pak. Tas lagi deh. Loi dapat makan. Loi dapat makan. Kita apakah dibanting? Dibanting kah? Dibanting ke tower. Itu bagus banget shutdown untuk Loi. Loi-nya kaya juga ini. Tadi dapat shutdown 2 kali loh dia. Kayaknya. Loi-nya. Tapi Loi-nya udah kaya itu. Masuk sembur terus Pak udah sujud ternyata tadi tas udah terlalu nafsu kali dah Pak Flicker dia flicker
Flicker apa, tas tas Bung? tas tas. Pak, taunting jangan kayak gitu, Weh, Pak. mau Nggak respect freestyle banget, dia, Pak. freestyle. Ya nggak begitu, Pak. Nggak respect Freestyle dia. banget, Pak. Cuman nggak apa-apa. Mobile Legend kita bisa taunting. Saya suka Mobile Legend. Saya suka menantang musuh. Tapi nggak juga flicker dong. Iya, flicker dan taunting itu suatu hal yang hebat. Flicker, taunting, stiker. Tambah stiker. Tapi boleh stiker gak, Pak? Boleh. Oh, boleh stiker. Sebenarnya boleh stiker. Tapi kenapa nggak ada yang mau stiker? Mungkin nggak ada. Nah, kita lihat kill sama, tapi gold tetap Bro, ini mau kemana ini? tetap berat ke tim FST. Ini FST tadi pinter, Pak. Dia tuh kalau udah menang, dia tuh farmingnya nggak di jungle dia. Dia farming di jungle musuh. Dapat 2, Bung. Dapet Tas, dua tas, ternyata, tas bos. lagi. Tas-tas lagi. Tas-tas. Tas. Itu tas. Oh, di atas ternyata Lunox blunder. Dibilang jangan buang flicker, lu buang flicker, maju-majuin Luoyi sama Atlas tuh salah, Pak. Tas. Nih orang mau recall apa? Sumpah ini orang, gue seneng tas. Cuman tahu diri, Pak. Anda di kampus Universitas Islam. Islam mengajarkan Anda tata krama dan akhlak. Anda gak punya tata krama dan akhlak sama sekali. Tas depan musuh itu kenapa, Pak? Ayo Eri mengamankan semak di situ. Ngaman. Tapi nih, ini kayaknya sudah lumayan berat sebelah juga sih, Pak. Kita cuma selisih satu, cuman goldnya beda 3.000, beda 4.000. Carry-nya aja beda 1.500 loh. Bener-bener beda 1.500. Literally, anjay, literally kan. Nah, kita lihat di situ apakah ada yang backup Atlasnya? Gak ada yang backup, cuman lompat doang Akainya memundurkan itu Atlas biar nggak maju-maju lagi. Udah sup, hup, jangan situ. Buff biru langsung auto di secure oleh tim FST. Diambil oleh Brodinya lagi kah? Oh, diambil sama Lunox. Biar Lunoxnya bisa spam skill itu. Tas lagi, Bung. Tas lagi dia. Lanjut, Pak. Itu dia. Tas Lunox fit tas Akai. Dibanting kah? Dibanting kah? Ada back apaan itu? Dibanting. Cuma dapat satu kah? Dibanting juga ternyata. Dapatkah? Dikawinin. Oh, itu dia double kill untuk Chloe. Ternyata saking tidak respectnya jadi rata dan dibalikan keadaannya. Apakah mati juga? Ya, Cyclops mati juga. Dia terlalu sibuk tas dan tidak memperhatikan skillnya dan skill musuhnya. Padahal dia juga buang flicker tadi. Apakah akan mati? Mati. Langsung. Apakah Brody buka ulti? Gak mati. Iya, ternyata mati dilempar sama gergaji. Oh, mati juga itu Esmeraldanya. Yang dilompatin badan belakangnya, Pak. Badan belakang nggak bisa disetun, Pak. Geli-geli. Nggak kerasa. Dilompatin doang juga, nggak ada rasanya. Disemprot. Brodinya, bos, 3.400, bos. Molor. Di Mobile Legend 3.400 kritikal tuh sakit banget loh, Pak. Bisa beli bakso itu. Oh, 2.500 kalau 2.500, sumpah itu udah sakit banget, Brody. Itu tank jebol. Langsung Lord pertama di secure oleh FST. Ini udah berat sebelah lagi, tapi jangan sampai kayak tadi, Pak. Sekalinya blundering bisa dibalikin lagi keadaan. Karena apa? Ini MM, bos. Ini MM juga. MM against NM. Sekali lo punya mistake, bisa dibalikin langsung gamenya. Jangan nyampe tas lagi blunder. Oh iya, jangan blunder lagi. Itu udah dibuka ulti, udah 2 orang buka ulti, ditahan ke arah. Oh, dibalikin ke keadaannya, ternyata. Oh, dibanting oleh Atlas. Bener-bener dibalikin lagi keadaannya. Lunox mau masuk lagi. Oh, tapi ternyata Brodinya sakit banget, bos. Kena ulti Brody itu udah masuk ke base, Pak. Paling kena ujung-ujungnya doang. Sakit, mati. Windtalker, dia mengamankan Windtalker. Siapa pakai mental tadi? Brody. Lihat tuh. Speednya. Femnya udah kenceng banget, sekalinya nyolok langsung segitu aja. Bet mati. Itu perih banget Brodinya, bos. Habis ini gue yakin di respect band itu Brody. Sakit, semprot mati. Jebrot langsung. Ternyata kita lihat langsung di end game kedua untuk FST melawan Visip. Ini kalau ini gamenya udah benar-benar berat juga ini. Ini gamenya berat sebelah. Kalau FST menang. Oh iya, ini kita best of 5. Jadi kalau emang benar-benar FST habis ini menang lagi, selesai. Game FST akan mendapatkan juara 1 ya. Setelah ini Visip lawan FST game ketiga. Penentuan apakah akan ada apakah ke game selanjutnya? Kita tunggu dulu agar kedua tim mempersiapkan, dan nanti kita akan melanjutkan case yang akan saya bawa sendiri. Ya, benar-benar sendiri. Oke, terima kasih.
Cek yo, kembali lagi dengan caster the one and only caster di sini karena memang cuma saya sendiri di sini dan tidak punya teman-teman lagi. Mungkin yang bisa datang ke kosan asramanya Baban, Nabahan-Nabahan. Bisa namanya saya live nanti cast di sini. Nanti ada konsumsi yang disediakan oleh Bang Deswir dan ada hiburan-hiburan lain seperti tenis meja, wifi dan lain-lain. Oke. Di sini kenapa ada Dragon Ball ya? Langsung first band Matilda dan Lapu-Lapu. Itu respect. Dan kita lihat yang di band lagi siapa? Brody. Brody auto tadi lihat lu udah dibantai sama Brody, lu nggak ngeband Brody, lu gak tau Apakah diri. Alice di band apa tidak? Kalau kata gue bisa aja di band. Respect band lagi karena game pertama tadi udah kelihatan. Elise tuh berat banget, Bos. Mengganggu. Berat banget. Kalau kata gue mending lu ngelepas-lepas hero-hero yang OP, kasih ke musuhnya aja daripada hero yang comfort diambil karena hero comfort itu lebih berpengaruh daripada hero OP Iya. di mode turnamen. Tapi Apakah band Barca lagi? kalau kata gue ini kemungkinan Natalia ternyata ini band. Dan ini menurut gue yang di band tuh antara Elis sama Parsa. Tapi kalau kata gue Parsanya dilepas masih bisa aja. Nanti tim FST ini bisa ngamanin hero-hero yang kan Esmeralda. Masih bisa ngamanin hero-hero lain. Masih bisa ngamanin hero lain. Terus nanti Parsanya bisa dipick sama FAH sama Visip. Maaf. Visip. FST nge-shadow di arah Gord. Itu dia, abang-abang tukang skateboard yang berterbangan. Yuzong. Yuzongnya, Bos. Elis. Skin Starlet. Elis apakah diamankan untuk respect atau emang ada yang bisa main Elis dari tim Visip ini? Kan bener. Dia ngelepas Parsa juga paling pasti diamanin. Cloud ini hero yang dari tadi di ban. Hero yang dari tadi di ban. Entah karena respect, entah karena emang ada yang comfort dari. Mau ngeliat dulu. Ya, Berapa mungkin jam? FST mau ngasih lihat musuhnya seperti apa sih kemampuan Cloud dan hero-hero OP yang emang dilepas, sengaja dilepas. Ini emang untuk nguji coba juga dan mungkin ingin keduanya nih mau caster pulang malam. Tuh. Maaf tadi ada gangguan di luar, ada orang yang tidak tahu adab. Ngebut-ngebut pakai motor knalpot racing. Jadi kita terganggu, oke? Kita lanjut ke draft selanjutnya. Di sini di shadow aja Eudora. Abang akan langsung di pick. Beralih ke Veil. Ini Veil juga hero salah satu ya hero yang tadi ngebuat comeback di game pertama tuh. Badang. 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 Hanzo. Pamer. Pak, kalau pamer jangan skin default, jangan skin polos. Ini pamerin tadi skin polos. Kalau ini tapi skin lumayan spesial ya. Skin spesial. Bahkan skin spesial aja gue nggak ada yang punya. Yang punya dikit doang skin spesial gue. Pada ngabisin duit berapa sih buat main Mobile Legend? Heran. Alice diambil, di respect. Buat backlightnya. Iya, buat masuk ke backline-nya bisa. Tapi tadi mungkin lebih dipilih untuk ngamanin. Soalnya di awal tadi keberadaan Alice itu di tim FSC itu benar-benar keganggu. Sangat mengganggu. Sangat mengganggu. Mungkin bisa lebih ke respect. Biar nggak dipik oleh FST, maka diamanin oleh Visip. Mungkin kemungkinan dari Visip band core-nya Lunox boleh Lunox di band. Tapi kalau kata gue, iya sih bener Lunox di band karena ada Alice di situ. Alice masuk ke depan. Umpama Lunoxnya nahan di lini tengah, itu Alice bisa dijebolin nanti kalau masuk. Alice nggak berdaya. Depan Lunox tuh nggak berdaya Alice. Tigril di band mungkin ngerti respect combo ke arah Parsa. Kalau Parsa dibarengin sama Tigril, umpama sekali aja ulti Tigril masuk, Parsa ulti, itu bisa atau enggak langsung rata. Kalau enggak combo Tigril sama Elis cocok. Bisa. Ini Tigril itu cocok sama 3 hero yang udah dipick di awal oleh Visip. Soalnya ada apa? Ini 3 hero awal ini semuanya AOE.
skillnya AOE, area of effect. Jadi kalau emang udah sekalinya itu visip bisa ngelok, visip sekali integral bisa ngelok, ultinya masuk sekali aja, itu bisa diratain langsung karena itu semuanya hero AOE. Langsung ban ke arah Tamus. Tamus itu dulu main ganggu emang sih pak, bisa nyolong buff. Iya. Buffnya Tiba-tiba hilang. buffnya siapa tadi? Bruno. Buffnya Bruno tadi dicolong pak pakai Tamus. Brunonya baru jalan tiba-tiba nggak ada. Enggak, tadi udah sempat di kontes itu, sempat direbutin sebentar doang. Cuman tetep buffnya ke arah Baxia Tamus. kah? Baxia kalau kata gue Baxia Apa lebih Elos? baik diamanin sama tim FST. Soalnya apa? Ada Elis. Ultinya Baxia itu bisa nahan regen orang. Regennya Elis itu bisa ketahan nanti sama Baxia. Jadi kalau kata gue draft Baxia itu cocok buat FST sebenarnya. Tapi kalau dari Visip mau nge-respect biar Elisnya bebas, biar Elisnya free dari awal tuh nggak terlalu di pressure, dia bisa ngamanin Baxia juga. Tapi ternyata dia ngamanin Guinevere. Baxia or Elos. Kalau kata gue ini bisa ngambil jauh head sih. Jauh head bisa aja diambil sama FST. Apa Tapi Sylvana udah ada Tank? tank. Sylvana Tank kita nggak tahu bos. Apakah dia bisa main Sylvana Tank di sini apa tidak? Chow, Lancelot, nggak pakai MM. Buat sisi belakangnya. Iya buat ngerebutin buat masuk ke arah Parsa sama ke arah Cloud enak emang. Cuman kita lihat dia bisa nggak langsung masuk ke belakang instan dapat dua hero itu. Soalnya kalau dia masuk dia nggak bisa instan, susah lagi buat keluarnya. Sekalinya skill 2-nya miss, udah. Ya sekali skill 2-nya udah miss, ultinya miss udah susah. Tapi seenggaknya ya pinter-pinter yang main Lancelot kalau dia bisa masuk tanpa ngabisin semua skill satunya, dapat stacknya ke beberapa aja, itu bisa nyampe belakang, dia bisa keluar lagi nanti pakai skill satunya. Cuman kalau dia masuk pakai skill satu udah pakai semua target yang memungkinkan dia untuk ke belakang, dia susah balik lagi nanti. Ngomong-ngomong skinnya bagus. Pihak Moonton yang menyaksikan ya, kalau ini dari sekitar ya 29 orang yang live ini ada orang dari Moonton, saya minta dikirimin skin dong. Main aja nggak usah ikut komen mau Rijal. Weh, nggak bisa bos, saya juga nonton ini. Oh, Rijal yang atas ya. Maaf. Oke, sekarang kita sudah beralih ke game ketiga antara FST melawan Visip. Game by Forza. Welcome to Mobile Legends 5 seconds to the Lancelot masih di mid aja farmer. Udah di request dah nih kalau mau. Jangan. Gua respected. Gua nggak bisa guys. Masih farming aja di mid lane situ. Masih pakai segitigaan. Wah, sorry sumpah deh, gue nggak tahu nama skillnya apa. Cuman ya segitiga itulah. Di blender, execute kah? Oh, ternyata di situ Halidnya nggak pakai execute pak, pakai flicker. Di atas kita lihat Guinevere banyak bos, banyak Guinevere sama Chow. Tapi emang enak sih, kalau Chow pinter mainin skill 2-nya, Guinevere tuh susah ngangkat Chow itu. Kalau bisa mainin skill 2-nya. Soalnya skill 2-nya imun. Kita lihat di sini masih farming aja, Lancelot masih farming. Sumpah pak, itu skinnya ada skin hero 2 biji dalam satu tim. Itu mau pamer skin apa gimana pak? Oh, first blood ternyata Yuzong ke Elis. Masih bisa aman. Ternyata Lancelotnya kemakan oleh Parsa. Itu Parsa tadi di sebelah mana posisinya pak? Kok dia bisa ngekill itu? Oh, masih di situ posisi Parsa aja. Parsanya jalan ngecek semak kah? Nggak ada yang mau ngecek semak. Pas saya terbang coba ke bawah, itu Yuzongnya nahan di semak. Apakah dibuka semaknya? Nah, tapi sepertinya ketiganya akan mencoba untuk mengambil kelomang. Apa sih kelomang? Ya kelomang lah itu. Yuzong bakal dibunuh? Oh enggak, cuman diharas dikit tipis-tipis. Langsung Parsanya berubah lagi jadi Phoenix, mencoba rotasi, cuman mengamankan semakan di situ. Terciduk kah? Langsung hilang. Halid itu hilang bos,
Terus salah masuk semak pak, hilang. Udah buka ulti, Yuzong yang buka ulti, tapi ternyata tidak ada siapa-siapa itu. Tadi ngejar Parsa, tapi Parsa aja nggak ngebuang. Oh, ternyata failnya terangkat oleh Guinevere. Langsung hilang sekali ulti dan execute. Oh, enggak, masih ada execute itu, Pak. Enggak pakai execute itu. Enggak pakai execute, aman aman aman. Hilang kah? Ternyata di kill secure. Ya, kill secure atau kill steal ya, ya jelas itu kill steal itu, Pak. KS kill steal itu, Pak. Itu jangan terlalu overextend, Pak. Ditendang oleh Chow. Langsung ke di ulti masuk. Masuk semua ultinya. Bos, sakit banget. Lancelotnya berhasil ngekill Khalid. Apakah mati? Oh, Guinevere mati juga ternyata, bos. Di situ Elisa buka ulti. Elisa mendapatkan Chow. Chow-nya diciduk, direbut, diambil, restore. Ternyata ditahan. Gak bisa balik. Oh, mati. Tangan Yuzong ternyata Elisa. Tadi bagus itu timing ultinya Akai itu bagus. Bolanya udah dilempar, tapi sama Akainya ditahan ke tembok. Jadi dia nggak bisa balik ke bolanya. Buka ulti, terbang. Itu Phoenixnya terbang aja udah, gak ngapa-ngapain. Nasib langsung clear cepat midnya biar bisa rotasi lagi. Lihat akan mengarah ke mana objektif. Kemudian Turtle sudah spawn, Lancelot sudah mulai start ke arah Turtle. Kita lihat Turtle ya. Nah, Lancelot sudah mulai. Apakah ada kontes di situ? Ada Parsa. Parsa sudah mulai melihat kalau Lancelot ngambil Lord, ngambil Turtle. Tapi punya Retri, Pak. Retri. Turtle pertama diamankan oleh FST. Oh, kita lihat ternyata di situ Cloudnya hampir kecolong, hampir keculik. Oh, terculik ternyata, benar-benar terculik. Oh, Chow-nya apakah memberikan keadaan? Chow-nya, bos. Chow-nya 2 lawan 1 di atas. Chow-nya bisa membalikan keadaan di depan Guinevere dan ya, itu Chow-nya GG itu. Asli Chow-nya GG itu. Ya, ini udah game terakhir, Pak. Penentuan antara FST sama Visip. Kalau FST udah menang, ini Caster pulang cepet ini, Pak. Ya nggak apa-apa. Ya saya lebih bagus Caster pulang cepet sih. Wow, udah mulai tas dari RY. Sekali meletup lagi, sekali meletup. Iya, ternyata mati karena itu pasif apa kenapa, Pak? Oh, cowoknya bermain-main dengan kematian. Malaikat sudah melirik kamu, nak. Cetak, tendang. Cowoknya, wah itu dia cowoknya, bos. Itu cowok dia bisa dimain-mainin, Pak. Cowoknya owning banget itu, sumpah. Oh, datang ke shotdown ke Cloud. Itu merupakan satu kerugian juga, Pak. Cloud, Cloudnya double kill. Cloud dikasih makan, hati-hati. Bisa dibalikin game lo. Karena di game masih awal, belum selesai, Pak. Oh, ultinya miss ternyata. Kita apakah mati? Lancelot mati. Oh, ternyata di secure. Ada ulti Akai di situ. Ya, miss. Iya, ternyata dia kehilangan skill satunya tadi dia langsung single tap. Nggak diarahin skillnya. Mati, Arwai mati. Oh, di situ kesalahan yang berulang-ulang kali dilakukan oleh Fakultas Sains dan Teknologi. Karena tadi udah mati satu, harusnya dia tinggal aja, Pak. Udah nggak usah diladenin lagi, biarin dia mati. Dia udah kebanyakan gaya, biarin aja mati. Masih di backup. Lalu di situ kita lihat Yuzongnya mati di tangan Elis, masih menambah pundi-pundi gold terus. Apakah ditendang? Oh, masih bisa menghindar ternyata cowoknya. Itu cowoknya nggak main-main itu, Pak. Boleh-boleh itu cowok. Oh, kalau dia sekarat Pak. Kalau dia langsung balik kah? Masih nyari stack, farming lagi. Kalau dia masih punya lifesteal, aman lah kalau punya lifesteal. Oh, mati. Oh, failnya ternyata flicker tadi. Ngerespect damage dari seorang Parsa. Karena damage Parsa lihat itu, cuman dilempar burung kena letupan sisa sekotak, Pak. Itu tips bermain Lancelot itu, lihat dia nggak langsung ngebuang skill satunya di save, diamanin, disimpan. Jadi biar kalau ada musuh skill satunya itu harus ada. Oh, ternyata di situ dia mendapatkan seorang Guinevere. Damage-nya sepertinya udah cukup besar itu. Guinevere bisa di kill. Itu entah solo kill entah bagaimana, cuman itu mistake dari Guinevere. Langsung turtle kedua diamankan oleh FST. Akan di kontes.
Ya tidak, nggak ada yang ngelirik, nggak ada yang ngelirik. Tapi di situ Yuzong ya joning dari orang-orang yang ada yang ngelirik di situ. Lancelotnya juga licin lumayan pak. Ini wave bakal bisa cepat di secure. Dia ngebuang agro tower dengan cara multi ke depannya. Itu ke depan. Oh, cowoknya bung, cowoknya apakah mati? Oh iya mati tangan Elis. Elisnya juga ternyata enak bos. Lancelotnya nggak jadi masuk. Lancelotnya nggak punya ulti. Anda kan punya ulti, mati itu Parsa pasti. Tapi tadi udah masuk aja. Oh dia udah multi lagi tuh, buang multi lagi buat clear minion. Kita lihat. Ini gamenya lumayan balance pak. 2000 doang selisih goldnya yang dipegang FST. Tapi dari segi tower, FST menang loh. Kita lihat Lancelotnya juga lumayan licin nih pak. Kayaknya Lancelotnya jam terbangnya juga tinggi. Tapi ya nggak mungkin Lancelotnya nggak jago, orang punya skin kayak gitu. Kita lihat dia berhasil ngelock. Elisnya di lock dan shutdown ke Lancelotnya masuk ke belakang. Wow, Lancelotnya dapat bos tapi dipotong di jalan pulang oleh Guinevere. Diangkat itu timingnya keren banget pak. Apakah dua orang akan mati? Dua orang mati? Iya langsung dikasih begitu aja oleh failnya. Tadi kepotong jalannya tapi masih bisa ditukar oleh satu buah tower di arah bottom lane yang disecure oleh Yuzong. Mungkin Yuzongnya akan recall atau mencari capability lain ini sudah. Nah, ditukar juga tower di top lane dari blue team. Kita lihat gold sementara Lancelot 6600 dan Claude 6900. Ini kalau dilihat dari carry-nya aja sebenarnya Lancelot ini harusnya bisa lebih kaya daripada Claude. Soalnya dia kill 6, asisnya 5, Pak. Tapi entah kenapa kalau dia kalah, mungkin karena dia tuh kebanyakan kill, dia nggak fokus farming ke minion, nggak fokus farming ke jungle hutan, jadi dia kalah gold. Guinevere yang mati bos, dimasukin sama Yuzong. mati kah mati kah mati kah Tidak bos, belum mati bos. Kali itu bos dilompatin, lempar kodok pak, lempar kodok, mati. Dia malah nyetornya salah. Kesalahan yang datang berulang-ulang dilakukan oleh FST. Apakah Visi bisa membalikan keadaan? Bisa mengambil kemenangan di game 3 ini? Padahal saya berharap mungkin FST aja yang menang biar saya cepat pulang ini, Pak. Oh, ternyata Elisa dimakan. Sakit banget itu cowoknya, Pak. Elis kali sepak almarhum. Oh, ternyata berdasarkan dua orang langsung di backup oleh ulti dari Khalid dan Lancelot dan Fail. Keangkat sekali, bos. Itu momen, literally momen, Pak. Diangkat lagi. Itu angkatnya dari tadi masuk terus loh. Wah, boleh-boleh gue differ. Angkatnya tuh jarang-jarang miss ya. Kita lihat kameranya. Oh, Claude-nya sekarat ternyata, Pak. Cowoknya masih mau kiting-kiting di situ. Cowoknya kiting-kiting. Buka semak, keluar. Apakah Lord akan dicolong? Dicoba, diintip-intip. Lompat. Parsanya kah? Oh, masih bisa escape ternyata. Dan Lord pertama diamankan oleh tim Visip. Apakah Visip menang? Kita lihat. Tapi Gold udah beralih ke Visip, Pak. Goldnya udah lari ke Visip, dia udah leading. Tadi sempat ketinggalan sekitar 4000. Selanjutnya Barca di band sama Cloud. Kalau ada game selanjutnya, apakah Anda mengharapkan ada game selanjutnya? Saya tidak sama sekali. Sudah malam ya, Pak. Oh iya, Pak. Dan konsumsi kayaknya udah pulang. Oh, Claude-nya masuk. Ternyata Claude-nya tershutdown, saudara-saudara. Kita lihat apakah game akan berbalik ke arah FST. Langsung di situ. Oh, mati.
Ngangkat miss, bisakah dikembalikan? Ih, tidak bisa. Dia berhasil lompat. Gocek, lompat. Lancelot ya. Oh, miss. Oh, dapat ternyata kill. Masih ada ulti. Apakah Lancelot bisa selamat? Kabur. Yoi, itu dia Lancelot. Apakah Elise bisa memberikan keadaan? Oh, Elise mendapatkan Lancelot. Elise masuk, lompat lagi ke depan. Pak, kameramen Pak. Itu dia Elise double kill. Apakah lihat yang habis mananya duluan atau darahnya dulu? Elise triple kill. Elise maniak, looking for maniak for Elise. Iya, disampah ternyata oleh seorang Khalid. Kamu mengganggu mengganggu Pak. Itu maniak loh Pak, jarang-jarang di turnamen ada maniak. Iya Pak, aduh itu ya kalau gua jadi Elis gua udah AFK sumpah. Gak mungkin gua ngelanjutin permainan. Gua maniak di sampah, sepik di sampah, auto AFK, males gua main. Double jawaban. Elisa masih farming di situ. Elisa tadi triple kill, hampir maniak. Cuman saya kok, padahal saya nggak main, tapi kok saya kesel sama Khalidnya ya, nyampa maniak ya. Ya udah susah payah. Elisa itu tinggal sekali napas ulti aja itu, mati dapat maniak di sampah lah sih. Oh, ternyata udah war lagi. Itu naga terang dang Elisnya. Dikejar, Claudio dikejar sama Yuzong. Tapi Yuzongnya, oh Claudio mundur lagi tuh Pak. Masuk, maju lagi, dikaiting, diangkat naganya bos, diangkat naganya. Apakah bisa selamat? Terangkat juga. Oh mati Yuzongnya. Kita tinggal Chow nggak bisa nahan apa-apa Pak. Ini mati sih. Setoran ini, Chow ya, setoran. Tes, mati kah? Kita siapa yang akan menang? Masih bisa dikaiting? Visip, visip, bisa langsung NK, Tower atas sudah dijebol, tower atas sudah ditembakin oleh naga-naga kecil dari Cloud, dan minion langsung di clear begitu saja. Fail berhasil respon dan langsung meng-clear minion di atas top lane. Kita cowoknya masih lama kah? 23 detik kah? Itu bisa di Lord kah Pak? Oh enggak, pasti Lordnya bisa dikontes lagi itu nantinya. Lord pertama sudah beralih ke arah visip tadi. Tapi belum ada pressure yang terlalu berarti mungkin. Elisa udah kencang banget ini Dragonnya. Udah nggak bisa langsung diserang begitu-begitu aja. Kita lihat sekarang gold itemnya Pak. Saya mau lihat item Pak. Nah, itu dia. Kalau udah 12.000 item udah jadi sampai immortal, sampai ke Wind of Nature ya Pak ya namanya ya. Sampai Wind of Nature itu Lancelot udah susah Pak masuk ke arah Cloud. Mungkin bisa masuk sekali 2 kali, tapi itu ada Immortal, ada Wind of Nature, masih bisa secure itu. Langsung Pak buka kemap lagi Pak. Nah, ini Cloud ada 2 item sustain Pak, ada Immortal, ada Wind of Nature. Seenggaknya setelah dia Wind of Nature, dia pakai Immortal. Kalau dia tiba-tiba tangan cepet, mungkin nanti salah satu itemnya ada yang dijual langsung diganti ke Ice Queen One, terus langsung jadi S, kan mantap. Sekarang udah siap aja deket base-nya FST. Apakah akan langsung diratakan FST, dikembalikan juga keadaannya? Dan kita lihat, oh sudah lompat. Itu Claudia berhasil di lock, dimasukin. Claudia keculik kah? Oh ternyata Akainya juga keculik. Claudia juga keculik Pak. Keangkat, apakah akan oh flickernya ternyata nyasar itu Pak. Claudia Pak berhasil ditendang. Apakah keculik? 2 orang, cowoknya dapat 2 ternyata. 3 tuker 1. Apakah bisa terbalik? Apakah bisa dibalik? Failnya apakah akan mati? Failnya mati. Tower mid tapi bisa diamankan. Dan di situ Lancelot masih tetap push. Tapi minion di mid dan di top itu ada
Apakah bisa di-end oleh Elis? Hei, nak, lihat map, nak. Woi, lihat map. Das. Ditendang kah? Ditendang kah? Ditendang, tendang, tendang. Apakah Elis mati? Kita lihat apakah dia bisa bertahan? Apakah Regennya kuat untuk bertahan? Ternyata tidak. Elisha di shutdown oleh Chow. Itu Chow-nya Pak. OP Pak. Sumpah, sumpah. Winternya kecepatan. Nggak, tapi Chow-nya juga mainnya timingnya bagus. Timingnya bagus. Dia tahu darah dia berapa, dia tahu damage output dari Elis berapa, dia tahu shieldnya dia bisa nahan damage berapa, sehingga dia bisa sustain di saat Elisnya pakai Winter Trukeon ya. Ya, Winter Trukeon. Dari tadi gue ngomong Ice Queen itu padahal item yang slow. Salah, gue salah item. Sini apakah bisa diculik? Apakah bisa diculik? Apakah bisa diculik? Di trap? Udah di trap? Oh, ternyata dia nggak mau ngecek semak, Pak. Kalau itu ngecek semak, hilang sih. Hilang, literally hilang. Greennya. Iya, Gwynnya kalau berani ngecek semak hilang Gwynnya. Kita sekarang sudah masuk ke menit ke-18. Ini udah masuk late game. Flownya apakah salah jalan? Itu masuk late game, Pak. Late game, sekalinya lu bisa rata satu tim, udah game bakal habis. Meskipun lu mau tower sisa berapa juga, tapi kalau udah di late game, udah tinggal nyari siapa yang melakukan kesalahan, siapa yang kalah. Even lu core-nya assassin, tapi kalau di late game sekalinya lu rata, udah nggak akan ada kesempatan kedua lagi untuk menangkan pertandingan sepertinya. Udah masuk ke menit 19 dan sepertinya masih rotasi-rotasi aja, Pak, dan Lord masih 50 detik lagi untuk spawn. Kalau nggak bisa jadi terusin. Bagus sih kalau mau. Kita di mid lane sepertinya sudah mulai ada pertikaian tapi tidak ada apa-apa. Langsung disengage lagi. Tadi cuma mepet-mepet doang, Pak. Mepet-mepet deket-deketan doang tapi itu sudah nggak dilanjutin lagi. Lihat. Halidnya apa ngecek semak? Cek semak, tapi percuma itu juga nggak bakal bisa diburst oleh seorang Veil. Karena Halid juga ini tank. Halid tank ini. Alot, Pak. Nggak bakal bisa di kecuali bisa di backup oleh 2 orang setidaknya. Baru itu bisa dibunuh Halid ya. Ini Halid udah alot banget, Pak. Lihat cowoknya. Cowok ya punya misi rahasia menghancurkan tower high ground di water. Itu berhasil ke lock kalau dia tapi nggak ada backupan, nggak ada backup, Sayap. nggak ada backup, nggak ada backup, nggak ada backup. Tapi sudah masuk, naganya sudah masuk, naga sudah masuk, naga sudah masuk. Kita apakah dia turun? Kapan dia turun? Naganya sudah turun. Apakah naganya akan lompat? Ini sama-sama bisa lompat sih. Naga yang bisa lompat, Guinevere bisa lompat. Kita lihat pertarungan sudah berarah ke mid lane. Cowoknya punya mission impossible. Ini nyulik salah satu ada yang salah semak, hilang sama Cow. Salah lewat. Iya. Cowoknya udah nge-charge aja itu, udah nge-charge damage dan ngeproxy lane dari depan. Biar dia nggak usah nge-push jauh-jauh dan timnya nggak usah terlalu fokus ke bot lane. Cowoknya masih melakukan mission impossible, mencoba menculik satu orang dari tim Visip. Ini sumpah, Pak, cowoknya enak banget ini, Pak. Dari liatnya kelicin dan dia emang pakai Victor. emblem assassin itu, Pak. Assassin yang solo kill. Iya. Jadi dia memanfaatkan pasif emblemnya juga. Dan kita lihat di sini Lord udah di start. Apa cuma mancing doang? Parsa sudah jadi burung. Udah buka ulti. Apakah langsung di start? Apakah langsung di start Lordnya? Tidak ternyata. Karena rotasinya juga posisi tim Visip ini udah bisa cepat nge-backup. Itu tadi nge-backup teman-teman yang maju. Bisa dia masuk semak? Salah masuk semak kah? Oh tidak, nggak dibuka ulti oleh Akai yang ulti. Di mid ada peperangan. Apakah akan terculik? Oh terculik ternyata Khalidnya terculik. Parsanya terculik, Khalidnya terculik. Apakah kalau juga akan terculik di situ? Terangkat. Kita lihat peperangan di mid lane. Pak, kameramen Pak. Monitor, astaga monitor. Oh, lihat Halita masih bisa regen, masih bisa bertahan di situ. Diangkat. Oh, ternyata dibalikan keadaan, Bos. Lordnya udah di start oleh Cloud di situ. Lordnya udah di start oleh Cloud. Apa kalau Lord akan dipegang oleh Visip?
kalau Visip dapat Lord ini, kemungkinan end game tuh besar, Pak. Kemungkinan gamenya bakal selesai. Semoga FSD yang menang biar cepet kelar. Oh, nggak boleh gitu, Pak. Harus netral, Pak. Caster harus netral. Oh, ternyata di secure sama Lancelot, bisa dicolong. Oh, mati Claude-nya, ternyata tadi kelok. Apakah Elise juga akan mati? Guinevere mati. Kita lihat game berbalik ke arah FSD. Kita lihat cowoknya di bot lane. Di bot lane, nahan. Parsa ditendang. Oh, ternyata agro tower sudah terlalu besar di situ. Dia tidak bisa menahankan agro tower. Lord sudah bergerak ke bottom lane. Dan top lane-nya itu, top lane-nya nggak dibersihin, Pak. Top lane-nya dibiarin. Ini kalau satu orang dari Visip ngelihat, oh ternyata ada Yuzong bersihin top lane. Mencoba dapat parsanya ternyata, saudara-saudara. Halida didorong, dijauhin, diluarin. Oh, dibawa ke belakang. Itu Lordnya ditahan. Apakah di end? Di end Lancelot ya, Lancelot. Dan ternyata game ketiga dimenangkan oleh FST yang otomatis. UC Mobile Legends 2020 dimenangkan oleh Fakultas Sains dan Teknologi. Game ketiga game yang lumayan juga, Pak ya. Lalu lumayan menegangkan karena menentukan caster pulang cepat atau caster pulang malam. TY dan kita bisa lihat MVP dipegang oleh Chow dengan posisi 11, 6, 7 dan skor 8,7. Wah, ini benar-benar game yang menyenangkan. Dan acara UC Mobile Legends 2020 sudah berakhir sampai sini. Jadi nanti pengumuman selanjutnya bisa diteruskan di Instagram Forza mungkin, atau diumumkan di grup-grup WhatsApp yang sudah kita buat. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya dari Caster undur diri. Saya Caster dan perwakilan dari Forza undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.